Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa melalui tatap maya pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang peran komunikasi dalam advokasi kebijakan publik. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Ade Putranto Prasetyo Wijaya Tunggali. Saya dosen ilmu komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi berperan penting dalam advokasi kebijakan untuk publik. Maka dari itu, kita akan mulai kuliah pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah pengalaman bahwa kuliah itu sekarang banyak juga ragamnya dan banyak juga peran komunikasi yang dibutuhkan ketika teman-teman menjalani kuliah di program studi Administrasi Publik Unesa. Oke, kita mulai. Baik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi itu sendiri. Banyak sekali definisi tentang komunikasi tentunya. Dan salah satu dari beragam definisi komunikasi itu ada yang bernama Laswell. Dia diambil dari ilmuwan penting atau salah satu mahaguru dari komunikasi, yaitu Harold Laswell, yang mencetuskan sebuah teori tentang komunikasi. Jadi teorinya sangat sederhana. Di sini teman-teman bisa melihat ada 5 unsur yang membentuk teori tersebut, yaitu speaker, message, medium, audience, dan effect. Nah, secara sederhana, teorinya juga berbunyi sebagai who says what in which channel to whom what the effect. Nah, teori ini adalah teori wajib yang harus dipahami, harus diketahui oleh mahasiswa yang belajar ilmu komunikasi. Artinya apa? Artinya dalam model ini, Laswell mengungkapkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses dari siapa, dengan menggunakan media apa, pesannya bagaimana, ditujukan kepada siapa, dan apa efeknya. Nah, jadi dia ada 5 unsur, ada komunikator atau speaker, ada pesan atau message, ada channel atau saluran, ada audience atau komunikan, dan ada efek. Nah, kelima ini tidak bisa hilang satu dengan lainnya. Kenapa? Karena ketika Laswell ini dipraktekkan, maka ia membutuhkan efek. Secara sederhana, ketika kita berbicara Assalamualaikum, pasti jawabannya Waalaikumsalam. Secara sederhana kita mengucapkan selamat pagi, pasti akan dibalas dengan pagi. Artinya apa? Artinya bahwa komunikasi adalah sebuah proses. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah model ini masih relevan? Sebab ketika kita berkomunikasi dengan orang, tentunya kita mengharapkan, dalam tanda kutip, efek itu sendiri, atau umpan balik. Relevankah? Kita akan lihat ketika itu dipadu-padankan oleh ranah yang disebut sebagai advokasi. Nah, setelah kita belajar tentang bahwa komunikasi itu proses, maka komunikasi melahirkan sebuah tipe. Ada verbal dan ada non-verbal. Ya. Saya pikir ini cukup jelas bagi teman-teman bahwa ketika verbal berarti dia oral communication atau written communication. Jadi ada medianya, mulut atau apa yang bisa ditulis seperti cetak, buku, dan sebagainya. Dan ada non-verbal communication, yaitu body language dan expressive behavior. Artinya bahwa dari tipe of communication ini,
verbal dan nonverbal ini saling melengkapi satu dengan lainnya, teman-teman. Tidak jarang kita menggunakannya secara kombinasi. Seperti yang kita lakukan sekarang bertatap maya ini, kita menggunakan oral communication, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan body language. Nada suara dan juga mimik, gestur, ekspresi gerak, itu menjadi salah satu bagian penting dari komunikasi sebagai proses. Persis seperti apa yang Laswell kemukakan di awal. Oleh karenanya, ketika kita melakukan komunikasi, tentu tidak jarang lahir yang namanya hambatan. Ini harus disadari juga. Tuh. Hambatan yang dimaksud seperti apa sih? Secara sederhana, ketika kita tanya seseorang mau makan di mana, kemudian mau menu apa, lawan bicara kita itu mengungkapkan kata yang tidak kita sangka-sangka, seperti terserah, seperti manut. Nah, itu termasuk dari proses hambatan dalam komunikasi. Jadi yang pertama adalah kita harus meletakkan komunikasi di proses. Jadi komunikasi adalah sebuah proses clear. Melahirkan dua tipe tadi itu, verbal communication dan non-verbal communication. Nah, setelah mengetahui bahwa komunikasi adalah proses, lalu hambatan dalam dua tipe komunikasi tadi ada verbal dan non-verbal, maka proses itu kita buat bagaimana caranya menjadi proses yang efektif. Atau biasa disebut sebagai communication efektif atau effective communication. Atau komunikasi yang efektif. Sebab, dari model Laswell tadi, ketika saya balik ke slide pertama tadi, di sini menghadirkan bahwa komunikasi itu tidak ada yang gagal, teman-teman. Semua komunikasi itu dinyatakan berhasil. Ya, karena tadi di awal saya bilang bahwa komunikasi menuntut efek atau umpan balik. Nah, teman-teman pasti pernah merasakan ketika teman-teman menyampaikan sebuah pesan dibalas dengan tipe of communication, yaitu non-verbal communication. Pernah ya? Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman mengajak seseorang kemana, dibalas dengan anggukan kepala. Dibalas dengan tanda oke. Dibalas dengan tanda sip. Tapi dia tidak mengucapkan satu patah kata pun, atau dia tidak ke verbal communication. Nah, apakah komunikasinya itu dianggap tidak berhasil? Tentu berhasil, sebab ada efeknya, ada umpan baliknya. Pertanyaannya, efektif tidak efektif, itu menjadi cerita yang berbeda. Ya, makanya banyak proses komunikasi itu yang dia tidak harus dibalas dengan verbal to verbal. Bisa saja verbal to non-verbal. Bisa saja dengan mimik tadi itu, dengan mungkin ketika kita membangunkan saudara atau anak, "Ayo bangun-bangun," gitu, dibalas dengan gumaman, gitu. Itu sebuah efek, dan komunikasinya berhasil. Karena pesan kita nyampe, gitu ya. Oleh karenanya, dalam keilmuan komunikasi, ketika kita meletakkan proses komunikasi itu sebagai penyampaian pesan, maka yang ada bukan komunikasi itu berhasil atau tidak berhasil, tapi komunikasi komunikasi itu efektif atau tidak efektif. Lahirlah istilah barriers to effective communication atau hambatan dalam proses komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama itu tentunya bahasa. Pemilihan tata kata dan tata kalimat yang tidak terorganisir dengan baik itu menyebabkan ambiguitas, menyebabkan perbedaan persepsi.
bahkan menyebabkan kita menerima informasi yang overload atau penuh. Nah, itu yang pertama. Hambatan yang kedua adalah lawan bicara kita memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Jelas, mungkin kita berbicara dengan orang dari daerah yang berbeda, kita berbicara dengan orang yang memiliki pengalaman yang berbeda, perspektif yang berbeda, atau kita berbicara dengan orang yang cenderung dia to the point aja, nggak usah basa-basi. Nah, gitu. Sama halnya dengan hambatan yang ketiga, yaitu physical barriers, artinya faktor psikologis yang mempengaruhi perbedaan pendapat orang. Di sini lebih kepada ketika kita berusaha untuk memberikan pesan kepada orang yang sedang marah-marah, tentu akan berbeda dengan eee, memberikan pesan atau berkomunikasi dengan orang yang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi ketika kita menasihati orang yang sedang jatuh cinta, teman-teman. Nah, itu adalah pekerjaan paling sia-sia ya di dunia ini, karena apapun yang kita berikan, pesan, nasehat, proses komunikasi yang berjalan, maka dia akan bertindak sesuai dengan kemauan dia. Nah, 3 ini, bahasa, latar belakang seseorang, dan juga psikologis barriers atau cycle barriers, ini menjadi hambatan yang paling besar untuk proses komunikasi yang efektif. Bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya adalah kita balik ke slide kedua, yaitu dengan memperhatikan tipe-tipe komunikasi tadi, gitu. Setelah saya menjelaskan tipe komunikasi yang ada di atas, giliran saya mempertegas lagi di bagian bawah, yaitu menggunakan panca indera manusia, menggunakan media tulisan baik cetak maupun digital, dan memperkaya mimik, gestur, dan ekspresi gerak. Ketika teman-teman bisa mengkombinasikan ini dengan baik, maka hambatan ini akan dapat diminimalisir dengan sempurna. Jika kamu tidak bisa menggunakan bahasa atau bahasa asing atau bahasa daerah, kamu cukup menuliskannya. Oh, berarti dia menjadi verbal communication. Ketika kamu tidak mengetahui latar belakang seseorang, berarti kamu bisa mempelajari mimik gesturnya. Seringkali ketika kita bicara dengan orang asing, kita menerka-nerka, "Ini orang siapa ya?" Gitu kan, "Ini orang dari mana ya?" Makanya akan mengkomunikasikan ke situ. Nah, ketika kamu bertemu dengan orang yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, baik dalam duka maupun suka, maka kamu bisa menunjukkan juga dengan panca inderamu. Menepuk pundaknya, atau, memberikan gestur dengan panca indera, dengan tangan, dengan senyuman yang paling mudah, atau dengan, kedipan mata. Nah, ketika ini dikomunikasikan dengan baik, maka hambatan ini akan terkikis dan lahirlah yang namanya komunikasi efektif. Namun syarat utamanya teman-teman, ketika berbicara tentang komunikasi yang efektif, maka 3 hambatan ini harus di-setting dengan sempurna atau di-manajemen dengan sempurna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika teman-teman menyampaikan pesan secara efektif, maka pemilihan kata, penyesuaian kalimat, itu harus dilakukan pertama kali dan juga mengetahui lawan bicara kita sebagai pengikisan hambatan yang kedua. Agar kita tahu latar belakang orang yang kita ajak bicara itu siapa, dia berasal dari mana, terus kemudian dia mempunyai perspektif apa tentang pesan yang kita sampaikan, sampai kepada bagaimana kita men-setting agar kondisi psikologis orang yang kita ajak bicara itu on mood, bahasa Inggrisnya, atau mau diajak bicara.
Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini, ketika kita menyampaikan pesan, pemilihan kata itu harus dipikirkan terlebih dahulu, sebelum pesan itu dilontarkan. Kalimatnya, kemudian dia bisa diterima atau tidak, dia menciptakan ambiguitas atau menciptakan perspektif yang berbeda atau tidak, kemudian kita mengetahui siapa lawan bicara kita, sampai kepada ketika kita mengajak lawan kita berbicara, pilih suasana yang tepat, pilih waktu yang enak untuk bicara, pilih tempat di mana dapat berbicara dengan sangat nyaman dengan orang tersebut, gitu loh. Jangan kebiasaan ya, teman-teman ya, ketika kita di jalan ada 2 orang dengan motor itu berjalan pakai helm, komunikasi satu dengan lainnya, itu tidak efektif, jelas. Atau kita berbicara tentang konsep yang sangat luar biasa ketika orang bangun tidur, jelas itu tidak efektif. Kecuali kabar duka yang harus kita sampaikan segera mungkin. Atau ketika kita berbicara dengan zaman sekarang, komunikasi tidak hanya berbatas dari mulut ke mulut secara tatap muka, tapi dengan juga daring atau online seperti ini. Seperti ini, hambatannya banyak sekali. Sinyal, kemudian eee, pemahamannya jadi tidak enak karena harus menatap layar terus-menerus, sampai kepada bagaimana kita memahami pesan tersebut ketika orang yang menyampaikan pesan itu berada di jauh. Makanya lahirlah media ketik atau aplikasi chatting. Nah, dalam aplikasi chatting ini, pemilihan kata juga sangat luar biasa penting. Bahkan kalau salah emotikon pun akan menjadi salah tafsir. Yang harusnya senang menjadi sedih, yang menjadi sedih menjadi senang. Nah, itulah termasuk hambatan dalam proses komunikasi. Jadi, komunikasi ini dimaknai sebagai sebuah proses yang sangat kompleks, dengan model yang sederhana di awal tadi, gitu. Kenapa kompleks? Karena sebagai komunikator, atau penyampai pesan, atau speaker, harapannya adalah pesan tersebut sampai kepada komunikan atau audiens. Nah, kompleksitasnya di mana? Di pesan. Betapa sangat berbahaya sebuah pesan ini sangat sangat, terasa dalam sebuah proses. Ketika pesan itu bernada baik, akan jadi baik. Ketika pesan tersebut bernada buruk, jelas hasilnya akan buruk. Apalagi ketika kita menggunakan nada tinggi dan nada rendah dalam proses verbal communication tadi itu. Itu menjadi sebuah, eee, proses yang sangat, apa ya, tidak hanya kompleks, tapi bisa penerimaan orang itu bisa berbeda-beda. Oleh karenanya, ketika berkomunikasi, kita juga menghilangkan yang namanya kecemasan dalam memperoleh informasi. Di zaman industri 5.0 atau society 5.0 dan dengan lahirnya metaverse ini, komunikasi memiliki peranan penting dengan media-medianya, Mbak, teman-teman. Nah, media di sini melahirkan bahwa, oh ternyata kita bisa mengirim gambar, oh ternyata kita bisa melihat wajah orang yang kita ajak bicara melalui telepon genggam atau gawai. Oh ternyata kita bisa mengupdate status pribadi kita di media sosial kita dengan sangat nyaman dan enak. Namun, disinilah lahir yang namanya perspektif, gitu ya. Banyak sekali proses komunikasi yang dalam tanda kutip mengumbar eksistensi, tapi dia tidak ada muatan, bobotnya. Dalam artian, bahasa anak zaman sekarang itu receh, teman-teman. Jadi, konten-konten receh ini justru yang sering dinikmati oleh banyak orang. Nah, ketika berbicara tentang komunikasi yang efektif, apakah itu efektif? Jelas itu efektif pada masa sekarang. Kenapa? Karena
orang banyak menghabiskan waktu melalui media digital, yang nanti akan kita bahas di akhir, gitu. Nah, sebelum kita ke sana, lalu apa hubungannya komunikasi dan advokasi? Komunikasi di sini bagaimana kita merubah hambatan menjadi kesempatan. Makanya, komunikasi yang efektif itu kita ke bagian yang paling bawah dulu teman-teman, yaitu dia langsung atau to the point, dia bersahabat, ya, dan kemudian asertif, jujur, jelas, ramah, dan terbuka. Kemudian dia memperhatikan pemilihan diksi atau kata, dia bersifat dua arah agar terjadi responsif dan connect. Sebab, tujuan dari komunikasi efektif adalah perubahan sikap. Dan dari perubahan sikap ini, lahirlah yang namanya perhatian, pemahaman, pembelajaran, kemudian dia menerima dan juga menyimpan dalam pikiran orang yang kita ajak bicara. Makanya, komunikasi di sini kita sepakati bersama adalah sebuah proses untuk advokasi, gitu ya. Jadi, bagaimana kita bertindak atau berkegiatan dengan kata mayor advokasi untuk kebijakan publik itu, proses pentingnya ada di komunikasi. Kenapa? Karena tujuannya perubahan sikap, gitu ya. Jadi komunikasinya komunikasi persuasif, gitu. Loh, tadi Bapak menjelaskan tentang efektif, kenapa sekarang jadi persuasif? Nah, komunikasi efektif ini diartikan sebagai komunikasi yang dapat mempengaruhi sikap atau persuasif. Ketika dia tidak efektif, maka dia bukan komunikasi yang memikat atau persuasif. Dia komunikasi saja, titik. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Jadi, bagaimana kita merubah sikap, kita awali dari komunikasi efektif, dengan mengubah hambatan menjadi kesempatan tadi itu. Nah, ketika hambatan sudah dirubah menjadi kesempatan, maka dia lahir sebagai komunikasi, istilahnya komunikasi persuasif. Apakah komunikasi hanya persuasif? Banyak, ada komunikasi eksplanatif, ada komunikasi deskriptif, ada komunikasi digital, dan sebagainya. Namun dalam hal ini kita menghubungkan proses komunikasi menuju advokasi itu adalah dengan bagaimana kita bisa merubah sikap. Maka advokasi dilahirkan dari proses komunikasi persuasif yang di dalamnya harus efektif. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, oleh karenanya, berbicara tentang advokasi, kita juga harus memahami dulu apa itu advokasi. Banyak sekali istilah-istilah yang saya temukan dari jurnal, dari buku, dan sebagainya, namun saya pilih 5 yang menurut saya paling bagus, dan itu saya ambil dari Pengantar Advokasi tahun 2005, karya Ritu S. Sarma. Ini menandakan bahwa advokasi itu yang paling unik ya, Bapak Ibu, dari 5 ini adalah berbicara, menarik perhatian masyarakat tentang suatu masalah, dan mengarahkan pengambilan keputusan untuk mencari solusi. Kenapa saya bilang menarik? Di dalamnya terdapat unsur yaitu talking atau speak up, bahasa milenialnya, to talk, to speak up dengan media apapun. Sekali lagi, mau verbal dan non-verbal, berbicara. Menarik perhatian masyarakat tentang suatu masalah. Artinya, dia bukan perorangan, dia bukan golongan, tapi dia masalah di masyarakat, atau biasa disebut masalah sosial atau social problem. Jadi dia attention to people,
kepada masyarakat, gitu ya. Lalu mengarahkan pengambilan keputusan mencari solusi. Jadi berbicara, menarik perhatian, mengarahkan, kemudian mengambil keputusan, lalu solusi. Nah, betapa pentingnya sebuah advokasi ini runtut dari awal sampai akhir itu proses komunikasi semua. Bagaimana kita men-setting sebuah pesan untuk speak up. Pesannya apa nih, gitu kan. Yang tadi ya, who says what in which channel and what the effect. Kemudian bagaimana kita menarik masyarakat tentang suatu masalah, bahwa itu adalah sebuah masalah, gitu ya. Terakhir, mengarahkan. Jadi, ketika sudah menciptakan pesan, kemudian attention about the problem, lalu kita direct, mengarahkan untuk mengambil keputusan demi sebuah solusi. Itulah advokasi menurut saya. Yang lainnya, suatu tindakan tujuan untuk mengubah kebijakan, itu clear, jelas, dan segala kedudukan atau tipe institusi, itu juga bisa kita pahami. Kemudian memasukkan suatu problem ke dalam agenda, mencari solusi, itu juga advokasi. Namun saya lebih tertarik kepada gagasan yang ketiga ini, bahwa advokasi itu tidak dalam tanda kutip tidak instan. Karena dia harus berbicara terlebih dahulu, dia harus speak up, kemudian dia harus menarik perhatian, pay attention about the problem, itu sebuah proses panjang, lalu kita direct untuk mengambil keputusan demi solusi yang bersifat mufakat tentunya. Nah, oleh karenanya, kepada siapa dan bagaimana kita mengadvokasi atau melakukan advokasi ini. Pertama, tentukan dulu pelaku dan sasarannya, tentunya dengan syarat dan ada di ranah mana, itu ya. Makanya tadi, di pemahaman yang ketiga tadi, bahwa proses penyampaian pesan atau produksi pesan ini sangat penting dalam ranah speak up tadi itu. Nah, ketika proses produksi itu, kita harus menganalisis siapa lawan bicara kita dan siapa stakeholder kita, atau pemangku kepentingan yang akan menjadi sasaran advokasi, gitu ya. Makanya, biasanya pelaku pelaku advokasi ini bisa tokoh publik, kemudian media massa, ada perguruan tinggi, pakar, pejabat, dan sebagainya, LSM. Kenapa dia tidak perorangan gitu loh. Karena tadi itu, advokasi ini bukan masalah perorangan. Advokasi ini masalah sosial kemasyarakatan yang itu adalah sebuah masalah dan harus diadvokasikan untuk diambil keputusan yang terbaik. Oleh karenanya, ketika itu masalah pribadi, seperti kita, belum bayar pajak kendaraan, itu masalah pribadi. Kita tidak punya pulsa, itu masalah pribadi. Tapi ketika, eee, pajak kendaraan itu naik tingkat, 100% misalkan, itu menjadi masalah kemasyarakatan. Ketika kita, pajak itu lebih tinggi dari harga jual kendaraan, itu sebuah masalah kemasyarakatan dan harus diadvokasikan. Nah, seperti itu. Oleh karenanya, syarat ketika menjadi pelaku advokasi adalah dia memahami masalahnya, gitu. Kemudian dia peduli tentang kesehatan. Kenapa peduli kesehatan? Ini menarik ya. Kenapa seorang pelaku advokasi itu peduli kesehatan? Sebab, ketika kita memproduksi pesan, kita itu tidak boleh, dalam tanda kutip, memberatkan satu golongan atau organisasi, gitu ya. Tapi kita benar-benar memproduksi pesan itu sesuai dengan masalah yang ada. Dan biasanya untuk ukuran, eee, orang itu, kesehatan itu penting. Oleh karenanya, peduli kesehatan di sini adalah
Diartikan sebagai ketika kita membuat advokasi, kita harus punya pemecahan isu terkait kesehatan juga, gitu. Dan dia harus capability, kemampuan dipercaya dan dihormati sampai tidak tercela. Nah, siapa sasarannya? Sasarannya adalah pengambil keputusan, pembuat kebijakan, government, dan sebagainya, atau penyusun draft, eee, ya unsur pemerintah, DPRD, pengusaha, bahkan pemilik media, orang profesi, masyarakat, LSM, tokoh publik, dan juga opposite, penentang atau lawan. Tentunya analisis stakeholder di sini penting ketika kita bicara tentang sasaran, baik itu dari ukuran, jumlah, lalu saluran untuk mencapai pengambilan keputusan, serta tadi yang saya bilang di awal, yaitu adanya pemecahan isu atau pengambil keputusan mendukung pemecahan isu sangat penting, sampai kepada political standing. Bagaimana kita mengambil keputusan atas masalah-masalah berdasarkan fakta dan data. Kembali, ketika kita bicara tentang advokasi, artinya komunikasi tadi itu dari modal yang saya sampaikan di awal, who says what in which channel and what the effect, antara komunikator atau penyampai pesan dan komunikan, penerima pesan, itu harus tahu sama tahu, ya. Makanya kita perlu meriset, siapa kita, pesan apa yang akan kita bawakan kepada siapa sasaran kita. Nah, sesederhana itu. Jadi, jangan membuat sebuah advokasi yang tidak tahu sasarannya siapa, gitu ya. Nah nah, tambahan, eee, kalau di kampus Universitas Hasanuddin Jakarta yang dia memang berlatar belakang kesehatan, berwawasan kesehatan, isu-isu tentang kesehatan untuk advokasi ini sangat sangat sering, didapatkan oleh program studi yang ada di Unisa seperti, eee, stunting dan sebagainya, kemudian kesehatan masyarakat, tentang sanitasi dan sebagainya itu sering kita buatkan untuk diadvokasikan lebih lanjut. Makanya analisis stakeholder di sini adalah bagaimana kita membuat sebuah proses komunikasi itu dengan saluran yang tepat, gitu ya, dengan saluran yang tepat. Tidak bisa kita menjalankan advokasi ketika kita tidak tahu sebenarnya mereka itu sering mengakses apa sih, gitu. Koran kah, WhatsApp kah, Instagram kah, gitu. Jangan-jangan jangan-jangan kita lupa meletakkan bahwa sebenarnya advokasi itu bisa dilakukan melalui media digital dan media konvensional. Media konvensional itu apa? Media cetak, elektronik, televisi, kemudian iklan, tapi ada loh media digital. Oleh karenanya, saluran untuk mencapai pengambilan keputusan ini dibutuhkan keahlian-keahlian khusus. Jadi, pelajari sasaran advokasi siapa, dan kembalikan ke pelaku advokasi itu siapa. Karena kalau kita tidak mengetahui siapa diri kita, bagaimana kita menyampaikan pesan yang baik untuk sasaran kita. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oleh karenanya, saya menemukan bagan yang sangat relevan untuk materi kali ini, yaitu terpadu ya. Nah, jadi, eee, pertama yang kita lakukan jelas identifikasi masalah dan potensi. Lalu kita melakukan persiapan untuk ke sana. Nah, bentuk persiapannya ini ada 2, perencanaan strategis dan juga, eee, data mining atau kumpulan data dan juga analisis kebijakan yang sudah dibuat, gitu. Nah, di sini terbentuklah yang namanya jejaring. Jadi ada proses, kolaborasi di sini ya, proses kemitraan di sini. Nah, perencanaan strategis ini adalah
berbicara tentang bagaimana nanti pesan itu akan disampaikan secara efisien, efektif, dan persuasif tadi itu. Gitu. Nah, ketika sudah memahami pelaku, sasaran, pemangku kepentingan di jejaring yang dibentuk, yang kita bentuk, maka di sini kita memilih isu yang paling strategis dan dikemas dengan semenarik mungkin. Kenapa dikemas dengan semenarik mungkin? Ingat, berbicara, menarik perhatian, mengarahkan, dan mencapai atau mengambil keputusan untuk mencapai solusi. Oleh karenanya, ketika sudah dipilih isu strategis dan dikemas semenarik mungkin, maka dia bercabang dua. Tentunya ini bukan kerja perorangan ya. Kita harus mengaruhi pembuat pelaksana kebijakan dengan lobby, dengan negosiasi, dengan presentasi, dengan petisi atau resolusi, dan juga dengan penetrasi atau lancarkan tekanan. Ketika sudah dipengaruhi, seiring atau sembari, kita juga memengaruhi membuat opini di media massa. Ada mobilisasi, ada seminar, ada campaign di sana, ada penggunaan media seperti jajak pendapat, debat, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, sebelum kita mencapai goal atau solusi untuk merubah kebijakan publik yang sudah ada atau sedang atau dalam proses, maka di sini dari bentukan jejaring tadi, memilih isu strategis, pengaruh membuat pelaksana kebijakan, sampai pengaruh membuat opini media massa itu ada dua step yang harus dan wajib kita lakukan. Mau itu day to day, hours to hours, minute to minute, yaitu adalah evaluasi dan pemantauan. Agar setiap step-nya kita berjalan sempurna sampai bisa perubahan kebijakan publik. Makanya, advokasi adalah sebuah proses dan komunikasi memiliki peranan penting di dalamnya. Dari identifikasi, prepare, bentuk jejaring, sampai dikemas menarik mungkin, mempengaruhi pembuat dan opini di media massa, sampai perubahan, peruhnya adalah komunikasi yang efektif, persuasif tadi itu. Nah, jadi bagian ini apakah bisa dilakukan searah dari identifikasi perubahan kebijakan publik, dan juga bisa dari bawah teman-teman. Ini kan dari atas ya. Jadi identifikasi masalah potensi sampai dia dari kita merubahnya dari perubahan kebijakan publik. Asalkan syaratnya tadi itu ada evaluasi, pemantauan dan sebagainya. Nah, inilah alur proses advokasi terpadu. Harus dipahami bahwa ketika prosesnya hilang, salah satu saja hilang, kita tidak mengumpulkan data, kita tidak melakukan perencanaan strategis, maka kemasan tidak mungkin menarik, tidak mungkin kita dapat mengaruhi pembuat pelaksana kebijakan dan opini di media massa, dan kita tidak berubah apapun untuk kebijakan publik. Seperti itu. Oleh karenanya, teman-teman, ketika berbicara tentang advokasi dan komunikasi dan kebijakan publik, komunikasi di sini adalah bagian yang sangat vital, yang dia dari proses atau step 1 identifikasi ke persiapan pelaksanaan identifikasi itu butuh komunikasi. Ketika itu tidak dilakukan, maka selesai sampai di situ. Tidak efektif dan menguap. Nah, relevankah model Laswell tadi yang says what we channel and what effect dengan saluran baru advokasi sekarang? Kenapa saya bilang saluran baru? Karena proses komunikasi di masyarakat sudah berubah. Dari Hootsuite, sebuah platform yang menyediakan data tentang
Logic internet user uh, masyarakat Indonesia umur 16 sampai 64 tahun. Ini data 1 tahun yang lalu, Januari 2001, sekarang Maret 2022. Tapi mungkin ketika teman-teman mengupdate di situsnya tidak banyak berubah. Kita pelajari bahwa Indonesia itu tingkat keseringan menghabiskan waktu di semua device atau gawai yang dimiliki itu adalah 8 jam 52 menit. 8 jam 52 menit dari 24 jam. Buka laptop, kemudian buka gawai. Yang menariknya adalah tingkat tertinggi dari musik streaming, broadcast radio, watching television gitu ya, kemudian membaca koran, reading press media, sampai memain video, game, atau podcast, tertingginya ada di sosial media. Dari 8 jam itu, tertingginya di sosial media dari platform-platform lain. Artinya apa? Artinya ini menjadi saluran baru untuk advokasi. Sosial media. Efektif? Relevan dengan model tadi? Jelas, model tadi itu adalah model mungkin model di tahun-tahun sebelum sosial media benar-benar menjadi bagian dari hidup kita. Lawan kita siapa? Netizen. Lawan bicara ya maksud saya. Lawan bicara kita dan netizen. Di mana netizen ini mempunyai hak berkomentar, hak tombol like, kemudian tombol report, dan tombol share. Ketika kita melihat bagan advokasi terpadu dan kita padu-padankan dengan proses sosial media di sini, hati-hati pada identifikasi masalah dan potensi yang akan muncul. Kenapa? Karena ketika kita meneruskan ke step membentuk jejaring dari kumpulan data, kita sudah merencanakan strategis, dan oke, kita pakai sosial media deh untuk advokasi ini, maka potensi masalah itu harus clear di awal. Potensi apa sih yang bisa terjadi ketika kita menggunakan sosial media? Advokasinya akan tersendat, prosesnya akan tersendat, gitu ya. Kenapa? Karena kita dihantam oleh tadi netizen-netizen yang budiman itu, dia saling mengutarakan pendapat, saling silang pendapat. Oleh karenanya, kembali lagi kepada siapa kita dan kenapa kita melakukan advokasi. Clear dulu di situ. Makanya ada syaratnya, teman-teman. Tidak tercela, dipercaya, dihormati, dan sebagainya. Kalau saya yang melakukan advokasi, siapa saya, gitu kan. Tapi ketika dia tokoh publik, dia pakar di bidangnya, dia paham masalah tentang apa yang akan diadvokasikan, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya seperti ini. Di masa pandemi ini, kalau teman-teman lihat, banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Tapi saya ingin memberikan contoh sederhana dari pemilihan juru bicara COVID pada masa berapa jumlah kasus positif negatif itu ditampilkan live di televisi. Tentunya mereka sudah merencanakan strategis ya. Gitu. Tapi yang saya soroti adalah si juru bicara itu berubah dari laki-laki ke perempuan. Kalau teman-teman masih ingat. Gitu. Perempuannya good looking lagi. Gitu. Kenapa? Sebab di sini bermainlah ranah yang namanya, ketika kita melihat ini ya, dari time spent on media, itulah bagaimana
ekonomi politik media berjalan, teman-teman. Jadi, ketika membuat advokasi, hendaknya memikirkan bahwa dari contoh kasus yang tadi saya sampaikan, kok diganti ya? Gitu. Sederhananya gitu. Dan kenapa harus perempuan ya? Nah, itulah ekonomi politik media. Dalam sebuah media, perempuan itu memiliki dalam tanda kutip uh, sisi bukan good looking ya, tapi sisi dia itu ya mungkin visualnya bagus gitu ya, visual bagus karena dipilih yang good looking, apalagi Indonesia. Terus kemudian dia punya sisi yang namanya komersil, lebih komersil. Jadi ketika isu strategisnya itu adalah terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian melakukan vaksinasi dan sebagainya, kemasannya harus semenarik mungkin. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk merubah sikap orang golongan masyarakat. Ya, jadi kemasan ini sangat penting. Nah, apakah ekonomi politik media itu terjadi? Tentu itu terjadi. Terjadinya adalah ketika kita melihat ini, maka proses advokasi yang kita lakukan hendaknya melalui saluran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Makanya, teman-teman, dari yang tadinya disiarkan televisi, sudah diganti jubirnya dari jenis kelamin laki-laki perempuan, sekarang dia menghilang di televisi. Dia hanya running text. Gitu ya. Kemana? Sosial media. Pemerintah menggunakan saluran yang namanya YouTube. Gitu. Untuk menginformasikan. Masih dengan jubir yang sama? Silakan dicek. Oleh karenanya, ini penting ketika kita memiliki era industri 5.0, society 5.0, kita harus memahami bahwa dari bagian advokasi terpadu yang kita cermati bersama tadi, yang namanya informasi, itu sangat penting. Dan orang bisa mengakses itu semua. Oleh karenanya, petisi-petisi online di Indonesia sebagai bentuk advokasi digital yang ada di Indonesia, itu sangat luar biasa kita lihat dan masifnya sekarang. Kalau kita lihat di sisi kiri slide kita, slide Bapak ini, bahwa ada tagar di sana ya. 1 kertas cegah COVID-19, hashtag aksi germas, sebagainya. Terus kemudian sebelah kanan, pesannya sangat clear, jangan rusak pilkada dengan isu SARA, tunda tahun ajaran baru sekolah selama pandemi corona. Lalu Presiden Jokowi coret capim KPK bermasalah. Nah, dari tagar, headline judul, pemilihan gambar, ya, itu menjadi sebuah komponen komunikasi persuasif untuk menciptakan advokasi digital. Jangan pernah berpikir ketika kita memposting di sosial media, gambarnya sembarangan. Tidak. Gambar tersebut merupakan salah satu kemasan yang menarik yang tadi saya bilang. Dan uniknya, ketika kita meneliti secara analisis isi media, teman-teman bisa melihat bahwa relevansi antara gambar dengan isu yang disampaikan itu jauh berbeda. Berbedanya di mana, Pak? Bukannya SARA ya SARA, coronavirus ya coronavirus, save KPK ya save KPK, kemudian germas ya germas, segala macam. Perbedaannya adalah
Mereka menampilkan banyak berita atau gambar-gambar yang visualnya itu bukan visual yang utama. Contoh, aksi germas yang kita lihat di slide sebelah kiri ini, have fun sekali ya, itu sangat fun sekali. Jadi ada orang yang foto dengan beragam gaya di sana, gitu kan. Terus, oh ternyata itu kegiatannya. Bukan kegiatan utama, tentu bukan kegiatan utama. Dia menampilkan petugasnya, teman-teman. Jadi, analisis medianya menyatakan bahwa bagaimana cara menarik orang atau mengarahkan tadi itu yang saya bilang berbicara, kemudian, apa namanya, mmm, isu semenarik mungkin sampai dia mengarahkan. Nah, di sisi mengarahkan ini, gambar-gambar yang disediakan untuk petisi online dan framing isu, advokasi digital di Indonesia, itu gambar atau visual yang melambangkan atau menggambarkan outcome, ya, atau hasil. Silakan cek di media sosial Instagram atau Twitter, rata-rata itu sebuah outcome dari sebuah program. Makanya kita harus merubah itu. Nah, harus merubah kebijakan tersebut, atau memprakarsai kebijakan tersebut. Sedangkan ketika kita berbicara tentang petisi online, itu gambar-gambar yang cenderung berbeda dengan yang ada di media sosial. Gambar-gambar yang dia lebih kepada, aduh, kalau nggak gini kita masih kena sara nih. Jadi ada gambar demonstrasi, ada gambar dengan infografis, dan juga tulisan. Penting. Kenapa? Karena menciptakan mindset seseorang atau faktor psikologi seseorang itu untuk menandatangani petisi, atau join, atau mengikuti, atau menjadi follower. Seringkali gambar yang ada di petisi online itu gambar-gambar yang melambangkan tidak pada outcome, tapi pada prosesnya. Kita tuh sudah melakukan ini loh. Mbok kamu melu, gitu. Mbok kamu ikut. Sekarang kita tuh sedang di sini loh. Mbok ayo tanda tangan petisi. Seperti itu. Nah, permainan-permainan kemasan seperti ini, sekali lagi tadi saya singgung di ekonomi politik media, model komunikasi yang saya sampaikan di awal, dengan kejadian yang ada di Indonesia dengan platform digital, tentu tidak relevan lagi. Karena hadapannya adalah kita ke tipe komunikasi atau jenis komunikasi, bukan lagi antar orang lain, bukan lagi dengan diri sendiri komunikasinya, bukan dengan organisasi, bukan dengan kelompok, tapi dengan massa. One to many. One di sini adalah komunikator atau orang yang membuat pesan atau kita kepada banyak orang atau masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Alhamdulillahnya, untungnya, dari bahkan komunikasi terpadu ini, saya balik lagi, kita harus membentuk jejaring agar bisa memengaruhi pembuat pelaksana dan juga membuat opini di media massa. Maka, teman-teman, berbicara tentang komunikasi dan advokasi dengan contoh petisi online, kemudian framing isu. Bagaimana menciptakan pesan yang strategis itu dengan proses komunikasi massa, ya. Prosesnya kan komunikasi massa nih, persuasif, efektif di media massa. Dalam hal ini media sosial. Komunikasi yang harus dimiliki seseorang ketika ingin melakukan advokasi, pertama adalah komunikasi yang belajar tentang topografi sosial media. Menurut saya itu. Kenapa saya bawa ke sana? Karena setiap orang bisa berbicara sekarang dan memiliki hak berbicara di sosial medianya masing-masing. Tentunya
dari 3 jam 14 menit rata-rata penggunaan, media sosial di Indonesia, itu harus diimbangi dengan bagaimana sih kita mengidentifikasi stakeholder mitra. Jangan-jangan kita, tidak hanya punya data tulisannya siapa, kebijakannya siapa, tapi postingan di media sosial mereka terakhir tuh apa? Itu. Jadi kalau kita ingin melakukan gerakan sehat masyarakat bebas Covid di satu daerah, postingan warganya itu harus kita miliki, teman. Sebagai sebuah sampel untuk identifikasi masalah, agar perencanaannya lebih tertata dan strategis. Pesannya lebih nyampe, kemudian lebih terarah untuk akhirnya bisa menjadi perubahan kebijakan publik. Itu. So, tantangan advokasi di Indonesia pada masa kini adalah bagaimana kita menyikapi sebuah masalah itu dengan tidak hanya melihat siapa dia, tapi apa postingannya. Agar apa? Agar kita tahu sasaran kita lebih dekat. Gitu. Nah, tantangannya adalah hambatan komunikasi tadi itu nambah satu. Yang tadinya cuma bahasa, faktor psikologis, dan juga latar belakang orang, ditambah apa postingan media sosial. Siapa dia di media sosial. Jadi diri sendiri atau tidak. Nah, itu yang bisa kita diskusikan nanti, dan juga bisa bisa tanya jawab lebih lanjut tentang betapa pentingnya sebuah komunikasi dalam advokasi, terlebih advokasi di dunia digital dengan penetrasi begitu masifnya media sosial yang melahirkan yang namanya masyarakat 5.0, masyarakat yang cerdas, yang melek literasi digital, dan kita tidak terombang-ambing, ya. Oh, ikut sana, ikut sini, jangan. Tapi dengan bagian advokasi terpadu tadi, bahwa proses komunikasi sejatinya adalah menjadi pondasi untuk proses panjang melahirkan sebuah kebijakan publik. Itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Nah, thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan.